Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Ariska. Kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya, yaitu Andro Wirawandika. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi calon pengusaha maupun mahasiswa, yaitu studi kelayakan bisnis. Halo teman-teman, saya Andro Wira. Betul sekali, studi kelayakan adalah dasar yang perlu kita pahami sebelum memulai usaha. Jadi, melalui video ini, kita akan membahas mulai dari pengertian, tujuan, hingga manfaatnya. Yuk simak videonya. Pertama, mari kita bahas dulu pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu rencana usaha layak dijalankan atau tidak. Jadi, sebelum terjun ke bisnis, kita harus tahu dulu potensi dan risiko yang akan dihadapi. Tepat sekali, studi kelayakan ini tidak hanya menilai dari segi keuntungannya saja, tetapi juga aspek lainnya seperti aspek pasar, aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum, hingga aspek lingkungan. Dengan begitu, kita bisa menilai secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi. Kalau diibaratkan, studi kelayakan itu seperti peta perjalanan. Tanpa peta, kita bisa tersesat. Nah, studi kelayakan membantu kita agar perjalanan bisnis terlebih terarah. Ya, karena banyak bisnis yang gagal bukan karena idenya jelek, tetapi karena tidak ada perencanaan matang. Nah, studi kelayakan ini jadi alat bantu untuk meminimalisir kegagalan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan. Tujuan utama studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah bisnis layak dijalankan atau tidak. Dengan kata lain, studi kelayakan adalah filter sebelum kita mengeluarkan modal besar. Selain itu, studi kelayakan juga membantu pengusaha dalam mengambil keputusan. Misalnya, apakah bisnis harus dijalankan sekarang, ditunda, atau bahkan dibatalkan karena risikonya terlalu tinggi. Bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga bagi investor dan lembaga keuangan. Mereka tentu butuh jaminan bahwa dana yang ditanamkan berada pada proyek yang layak. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuan studi kelayakan adalah memberikan dasar pertimbangan yang rasional sebelum melangkah lebih jauh dalam berbisnis. Kemudian, apa saja manfaatnya? Pertama, studi kelayakan dapat membantu minimalisir risiko kerugian karena kita sudah tahu potensi masalah sejak awal. Kedua, studi kelayakan memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis yang akan dijalankan, sehingga kita tahu kekuatan dan kelemahan dari ide bisnis tersebut. Ketiga, studi kelayakan juga mempermudah kita dalam menyusun rencana bisnis. Dengan analisis yang detail, bisnis bisa berjalan lebih terstruktur. Dan keempat, hasil studi kelayakan bisa menjadi dokumen penting untuk meyakinkan investor, mitra bisnis, atau bank. Jadi, ini bukan sekedar teori, tapi benar-benar bisa menjadi alat negosiasi dalam dunia nyata. Nah, tadi kita udah belajar bersama mengenai pengantar studi kelayakan bisnis, mulai dari pengertian, tujuan, hingga manfaatnya. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan dan memotivasi teman-teman untuk lebih serius dalam merencanakan bisnis. Ingat, bisnis yang hebat selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you.